Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara, mungkin saya banyak melihat juga anak-anak muda di ibadah sore ini. Apa sih love language-nya Tuhan Yesus?
Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah ikut tesnya atau anak-anak muda gitu ya. Pernah mengikuti tesnya. Tapi kalau saya bisa menjabarkan Tuhan Yesus berada dalam love language namanya obedience Bapak Ibu Saudara. Ketaatan. Dia sangat suka kalau kita taat. Takut akan Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk ketaatan. Sama seperti ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung. Respon Maria apa? Aku ini hanyalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia taat Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan Yesus yang lahir dari kandungannya. Dikatakan dalam Alkitab taat sampai mati. Dia adalah Tuhan Yesus yang menjadi contoh. Jadi mari hari ini kita bangun ketaatan kita melalui pujian penyembahan. Nikmati hadiratnya. Rasakan kebaikannya. Karena hanya namanya yang agung dan layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu segala hormat, pujian dan syukur kami ya Bapa. Hari ini kami bawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Di takhta yang maha tinggi. Kami percaya Kau akan lakukan sesuatu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. You are Emmanuel Lord. And you are always with us Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama naikkan pujian. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang
pujimu, kami menyembah namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari dengan tangan terangkat kita sama-sama katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Kau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Kalau hari ini kami membawa beban hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Saya rindu menyambut sekali lagi GBI-PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita Natal saudara di tempat ini, amin. Sebentar lagi kita merayakan Natal. So mari kita sambut Sang Raja umat manusia, amin. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebab Dia Allah yang mulia dan penuh kuasa. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Sebab apa saudara? Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sambil angkat tangan kita nyatakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kami sambut Engkau Sang Raja damai juru selamat umat manusia Tuhan. Kau yang percaya sorakan haleluya. Lebih keras lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oke, berarti angkat suaramu, katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi nyatakan, puji Hosana.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Mari menari bagi Allah kita. Hey! Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersuka cita. Amin. Mulai dari kiri saya dulu. Lebih keras lagi. Glory, haleluya, say. Sekali lagi. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kanan saya, lebih keras lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang di tengah jangan mau kalah. Yo. Glory, haleluya, say. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Satu tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Sama-sama nyatakan kekal. Sama-sama sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu Tuhan dan Raja kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati. Bapak kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, inilah saatnya Engkau menyatakan pemulihan dan kebangkitan atas bangsa kami. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Indonesia ada di dalam berkat Tuhan. Dan seluruh penduduknya diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat di akhir zaman ini untuk memberkati
memberkati bangsa-bangsa. Tuhan, tahun 2024 di mana ada pemilihan umum, kami perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Keadaan politik keamanan ada di dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali sehingga terciptanya pemilu yang kondusif, yang aman, yang damai, yang jujur dan adil, sehingga terpilih presiden, wakil presiden, legislatif yang ada, yang takut akan Tuhan, yang mencintai bangsa ini, yang nasionalis dan toleran. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, serta seluruh jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, biar hikmat kebijaksanaan ada atas pemimpin-pemimpin kami. Di dalam mereka mengambil setiap keputusan untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami bawa gembala sidang kami terkasih, Insinyur Niko. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan memberkati penggembalaan hamba-Mu. Berikan kepekaan lebih lagi Tuhan. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga. Mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kesehatannya Tuhan. Umur yang panjang Kau berikan kepada hamba-Mu. Biarlah Tuhan seluruh keluarga besarnya aman di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami berdoa menopang Tuhan untuk Gembala CK7 terkasih Dr. Rianto. Tuhan memberkati kesehatannya, mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Dimanapun hamba-Mu berada, ada kemuliaan Tuhan, mujizat dan tanda-tanda heran menyertai hamba-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun hamba-Mu untuk membawa setiap kami jemaat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tutup bungkus keluarga besarnya Tuhan, aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada di CK7. Mari Tuhan bangkitkan generasi Yeremia yang ada Tuhan. Mereka akan berdiri di atas kebenaran dan kesucian. Mereka akan mencintai Tuhan mati-matian. Tidak kompromi terhadap dosa dan berdiri di atas kesucian. Tuhan, mari pakai mereka Tuhan lebih dahsyat lagi. Persiapkan mereka sebagai future leader di akhir zaman ini untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menyelesaikan amanat agung-Mu sampai Engkau datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Baik saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore hari ini. Saudara boleh lambaikan tangan. Apakah ada saudara? Wah, ada di sebelah depan saya. Boleh kita sambut sama-sama dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Dan yang memerlukan amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim masyarakat kami. Dan saudara, sebagai rasa ucapan syukur kita bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2023 ini, saudara juga dapat memberikan persembahan khusus Natal dengan cara men-scan QR code yang ada di layar depan saudara. Jadi yang tertempel di bangku adalah persembahan kolektor saudara, yang di layar di depan adalah persembahan khusus untuk hari raya Natal. Kalau sudah siap semuanya saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. GBI Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Pengambilan souvenir 26 tahun anniversary GBI PRJ dibuka mulai hari ini, tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 di lobi lantai 10 counter souvenir. Souvenir hanya diberikan untuk jemaat yang memiliki KKJ GBI PRJ dan hadir pada ibadah 26 anniversary dan Christmas celebration GBI PRJ yang diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023. Untuk melihat QR code souvenir, harap Bapak Ibu dapat mengupdate apps GBI PRJ. Berikut langkah-langkah mengakses atau melihat QR code souvenir. Masuk atau login di apps GBI PRJ. Kemudian pilih event. Kemudian pilih history. Setelah itu pilih nama, kemudian pilih souvenir. Setelah keluar barcode souvenir, tunjukkan kepada petugas di counter souvenir untuk pengambilan souvenir. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, Doa Fajar, Bible Study, Cool, Kom, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, Cool atau Community of Love, Kom, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita. Sebab Engkau lahir ke dunia ini, bawa damai, keselamatan, bawa kasih bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu biar hari ini kami bawa yang terbaik, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan, segenap hatimu katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib,
Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari bersama nyatakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. sekali lagi nyatakan, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi nyatakan, benar
sehat aja. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari hatimu, saudara. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja Damai, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Sekali lagi saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Bapak gak sangka udah di akhir tahun, kami masih sehat, kami masih berdiri, kami masih ada sampai sekarang. Siapa lagi kalau bukan karena Engkau Tuhan? Kami rindu menutup tahun dengan strong, dengan kuat, dengan keteguhan. Kami mungkin gak tahu apa yang terjadi 2024. Tapi kalau 2023 saja kami masih berdiri sebagaimana sekarang, itu semua karena kasih karunia-Mu. Maka 2024 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi buat kami. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena penyertaan-Mu yang selalu senantiasa berada bersama kami. Berilah kami firman-Mu, beracarlah pribadi, lepas pribadi. Urapi lidah bibir hamba-Mu, biar hamba-Mu all out. Sampaikan firman kebenaran. Dan saya percaya Tuhan, setiap orang akan membawa pesan Christmas yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi saudara. Silakan kembali duduk. Shalom saudara, selamat sore, apa kabar semua? Kurang kenceng suaranya, udah akhir tahun, nih semangat liburan ya. Jadi shalom sekali lagi. Shalom ya, udah semangat liburan, saya juga udah semangat liburan saudara. Nah hari ini it's very special, terima kasih yang mengundang saya di IR5. Rasanya IR5 saya waktu itu udah lama sekali nggak IR5, tapi saya bersuka cita. Tadi pagi saya melayani di St. Moritz, 3 ibadah, kemudian langsung ke sini. I'm very excited untuk bawakan firman Tuhan. Ya, pesan Natal saya berikan judul The Gift, ya, sebuah hadiah atau The Gift. Nah, saudara, saya mau ajak kita masuk ke dalam sebuah cerita yang saudara mungkin sudah tahu, yang saudara sudah dengar, udah bosen, yaitu tentang Maria. Tapi saya mau tunjukkan sesuatu bahwa kemungkinan besar yang kita ada di ingatan kita tentang Maria itu salah. Kita pikir waktu Maria dibilang sama malaikat kamu akan mengandung seorang juru selamat namanya Yesus, kita pikir dia bersuka cita. Tapi belum tentu, karena banyak hal yang tidak dimengerti sama Maria. Karena itu saya mau bawa kita masuk ke dalam ceritanya. This is very powerful. Mari kita buka Lukas 1 dimulai dari ayat yang ke-26. Lukas 1 ayat yang ke-26. Oke? Nah, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Perhatikan saudara. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, saudara, dia pernah lihat malaikat gak? Gak pernah. Kita pernah lihat malaikat gak? Gak pernah. Bentuknya kayak apa saya gak berani gambarin, karena saya gak tahu. Ya, mungkin ya supaya gak nakutin, mungkin bentuknya kayak manusia biasa aja, bener? Tapi perhatikan, dia main masuk ke rumah Maria. Kalau saudara ada seseorang yang langsung masuk, kaget gak? Kagetnya mikirnya minta ampun. Oke, ketika malaikat masuk ke rumah Maria, dia langsung ngomong, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Kurang lebih begini, masuk ada satu orang, tiba-tiba dia langsung datang bawa kado buat Maria. Salam hai engkau yang mau dikasih
Kado. Siapa yang gak suka dapat kado? Semua suka dapat kado. Tapi kalau saudara sekarang tiba-tiba ada satu orang saudara gak kenal, tiba-tiba dia datang, Pak, saya mau kasih bungkusan ini buat Bapak. Kita curiga gak saudara? Kita curiga minta ampun. Kalau kita terima telepon, selamat Anda dapat mobil baru. Kijang Innova tahun 2024, belum ada ya saudara. Percaya gak? Gak percaya kita bakal pikir itu hoax. Jadi saudara bisa bayangin Maria kaget minta ampun. Ada seseorang main masuk rumah dia dan mau kasih hadiah. Kalau di dalam pikiran saya akan langsung mikir begini, saya berbuat apa buat dapat hadiah ini, betul? Karena itu memang ada kado yang macam pertama atau kategori yang pertama selalu adalah kado atau hadiah yang kita dapetin karena kita ikut berlomba, betul? Karena kita ikut kompetisi, karena kita ikut satu pertandingan, kita udah tahu hadiahnya, kita harus berusaha untuk dapat kado tersebut. Itu ada kado yang macam pertama, saudara. Tapi kalau kita lanjutin ayat 29, ya, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Maria, kalau malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Ternyata Maria takut. Kalau saya dulu di sekolah minggu diceritain,nya agak berubah sedikit ya saudara. Mungkin itu buat anak-anak gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita udah gede masih pikir bahwa waktu Maria didatangin malaikat dia langsung wow bersuka cita. Ini ada apa? Dia gak tahu apa yang mau dikasih sama Tuhan. Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara ngerti kasih karunia? Maria ngerti gak? Dia gak tahu saudara. Sampai Yesus mati di kayu salib, kita baru ngerti the picture of the grace. Apa itu kasih karunia? Jadi waktu Maria disodorin kado, waktu dia mungkin dia belum terima, tapi dia gak tahu ini baik apa buruk, betul? Karena dia gak tahu apa itu kasih karunia. Nah si malaikat jelasin lagi apa kado ini. Di ayat yang selanjutnya, sesungguhnya engkau akan mengandung katanya. Nah lo, dikasih hadiah akan mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kalau saya jadi Maria saya akan bingung. Kok Allah punya anak, betul? Gak ada tertulis kalau saudara baca di hukum Taurat, dia ngertinya hukum Taurat pada zaman itu. Bahwa Allah punya anak, gak ada sama sekali. Gak ada disebutkan satupun. Jadi saudara bisa bayangin kebingungan Maria. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saya aja gak pernah dapat kata Maria, sedikit kecipratan harta Daud aja gak ada kali. Ini ngomong-ngomong tahta Daud. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Secara tidak langsung Maria bilang, malaikat, hei Bapak, kamu salah alamat. Saya belum punya suami, kamu ngomong-ngomong punya anak, kamu ngomongin itu segala macam. Saya belum menikah. Dia didatengin Grab atau Gojek, dia mau balikin paket ini, betul? Kamu salah alamat, harusnya selesai. Maria pikir harusnya that's it, itu yang terjadi mungkin. Tapi malaikat itu lanjut terus saudara. Lalu dia bilang, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Maria ngerti Roh Kudus gak? Dia gak tahu. Roh Kudus belum diperkenalkan. Pentakosta masih lama. Jadi dia ngomongin kasih karunia, dia gak tahu ini apa. Dia ngomongin tahta Daud, dia ngomongin Yakub, dia ngomongin tentang apa? Tentang Roh Kudus, semuanya tidak mengerti. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya dia ngomong lagi tentang Elisabet. Sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu
meninggalkan dia. Saya boleh minta keyboard sambil iringi saya? Saudara, picture the situation. Waktu Maria dapat hadiah ini, kira-kira apa yang ada di pikiran dia? Is it good or is it bad? Kalau saya jadi Maria, saya akan berpikir seperti ini. Saya dapat sesuatu daripada malaikat atau daripada Tuhan, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang gak baik. Kenapa? Karena dia harus menghadapi satu hal. Pertama, Yusuf bisa ninggalin dia, betul? Tiba-tiba dia mengandung. Lalu dia pikir lagi, kalau saya udah tinggalin Yusuf, nanti saya jadi bahan gosip satu kota, betul gak? Dari mana itu anak? Saudara kalau jadi Maria, saudara ngomong apa? Mau jujur apa bohong? Kalau jujur, saudara bilang dari Roh Kudus. Dikatain gak sama orang-orang? Mulai fanatik nih perempuan. Ikut Tuhan sih ikut Tuhan. Tapi mulai bilang hamil gara-gara Roh Kudus. Saudara bisa bayangin apa yang ada di pikiran Maria, bahwa dia dikasih sesuatu yang dia tidak sadar itu apa. Dan dia pikir itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Maria tidak mengikuti satu kompetisi untuk dapat kado. Biasa kado macam kedua juga kita dapetin kalau kita adain hajatan, betul? Ulang tahun atau segala sesuatu, nikahan, kita bikin pesta, kita dapat kado. Maria nggak sedang ulang tahun, dia pakai kebingungan total. Makanya ada kado yang tipe ketiga. Kado yang tipe ketiga itu adalah kado yang dikasih kepada seseorang karena siapa dia. Kalau saya kadang-kadang suka kasih kado ke istri saya, dia selalu nanya dua hal. Emang saya berbuat apa? Yang kedua, dia nanya, emang hari ini hari apa? Tapi saya kadang-kadang bilang, ini saya beliin buat kamu because I love you. Betul? Kadang-kadang kita suka begitu sebagai suami, atau nggak ada suami yang kayak begitu. Di sini yang kalau yang datang sama suaminya, toel suaminya, kapan kamu kayak begitu? Ada kado yang dikasih karena siapa orang itu. Karena itu saudara, saya jadi bertanya-tanya, kenapa Maria begitu spesial sehingga dia beroleh kasih karunia? Ayo, saya pengen saudara ikut berpikir sama saya. Apa spesialnya Maria sehingga dia beroleh kasih karunia Tuhan? Waktu saya renungin ini, apakah karena tertulis bahwa Maria perawan? Jawabannya bukan. Karena kita mengerti tentang kasih karunia, betul? Kasih karunia bukan karena perbuatan kita. Bukan karena dia perawan, dia dapat itu. Bukan karena dia lebih hebat, bukan karena dia lebih suci, bukan karena dia lebih luar biasa dari perempuan lain sehingga dia beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Tapi jawabannya karena semata-mata karena Tuhan mengasihi Maria. Dan saya mau bilang kepada saudara, kalau Tuhan mengasihi Maria dan dia dapat kasih karunia, apakah Tuhan mengasihi saudara dan saya? Yes, Tuhan mengasihi kita. Karena itu pertanyaan yang sama langsung muncul di pikiran saya. Kenapa saya masih sehat? Kenapa saudara masih sehat? Kenapa saudara masih bisa beli makanan yang enak? Saudara mungkin habis dari sini udah ada yang mikir mau makan apa. Kenapa saudara masih bisa pilih makanan yang enak? Kenapa saudara masih bisa shopping? Kenapa saudara ada yang mungkin besok-besok udah siap-siap mau pergi holiday? Apakah karena saudara yang hebat? Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Wah, kalau Maria dapat ini dari Tuhan, saudara juga punya ini daripada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bukan karena usahamu. Saudara kita harus ingat, sebagaimana kita ada di tempat ini sekarang, bukan karena usaha kita. Tapi semua karena pemberian daripada Tuhan. Waktu Maria dapat ini, saya harus ambil resiko Yusuf meninggalkan saya. Saya harus ambil resiko perjalanan ke depan saya nggak tahu seperti apa.
Ini seperti Maria masuk kepada satu pintu baru, saudara. The doors to new horizons, betul? Belum ada yang masuk ke dalam kasih karunia selain dia. Dia tidak tahu perjalanannya seperti apa. Kita tahu perjalanannya gelombang-gelombang. Dia nggak tahu perjalanannya seperti apa. Tapi hebatnya Maria, dia bilang, aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku sesuai perkataanmu. Karena itu saudara, saya tulis buat kita semua bahwa perlu yang namanya kepercayaan. Saya tulis di sini trust. Perlu kepercayaan, keberanian luar biasa buat percaya berjalan dalam kasih karunia, betul? Perlu kepercayaan yang abnormal untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Untuk di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau dunia ngajarinnya bagaimana? Kita bisa percaya kalau kita melihat, betul? Ada yang bisa melihat 2024? Gak ada. Yang menebak-nebak banyak, betul? Saya ingat tahun ini 2023, awal tahun atau akhir tahun 2022, juga ada orang yang nebak-nebak. Dia bilang 2023 tahun gelap. Siapa bilang gelap? Saudara masih ada sampai sekarang. Kasih Tuhan masih ada, kemuliaan Tuhan masih nyata, betul? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara, kita maunya percaya kalau sudah melihat. Tapi cerita ini, firman ini ngajarin kita apa? Mau gak percaya sebelum melihat? Mau gak belajar bangun trust kepada Tuhan? Saya gak pernah bilang langit akan selalu biru. Hidup dalam kekristenan itu seperti roller coaster. Kita pengennya dikasih tahu Tuhan. Bulan depan apa? 2 bulan lagi apa? Bulan 3 bulan apa? 1 tahun ke depan bagaimana? Betul? Kita pengen selalu dikasih lihat sama Tuhan. Saya harus investasi kemana? Tidak sedikit yang banyak nanya sama saya, nasib saham Goto gimana? Saya juga gak tahu. Satu ketika saudara, ada seseorang namanya John Kavanaugh. Si John ini, this is a true story by the way. Si John ini orang kaya, tapi dia sudah tua. Dia bingung harus menghabiskan the rest of his life seperti apa. The rest of his money dia bingung bagaimana cara dia spend. Dia mau mengakhiri hidup dengan baik. Sehingga dia pergi ke satu kota, Calcutta, India, saudara. Dia pergi bertemu Mother Teresa. Saudara tahu ya, Mother Teresa. Seseorang yang begitu yakin akan panggilan hidupnya dan melayani orang-orang sampai mati. Dia datang ke Mother Teresa dan Mother Teresa bilang, apa yang saya bisa bantu buat kamu? Si John ini bilang, saya butuh didoakan. Mau didoain apa? Saya mau didoain akan kejelasan. What I should do, apa yang harus saya lakukan, dia bilang. Is it okay untuk nanya seperti itu? Yes, totally normal, kita manusia. Tapi Mother Teresa bilang, kalau kamu minta didoain supaya jelas besok seperti apa, saya gak mau berdoa itu buat kamu, dia bilang. Loh kenapa kamu gak mau doa? Kayaknya Ibu Teresa ini seseorang yang paling jelas akan panggilan hidupnya. Kasih tahu dong rahasianya. Lalu si Mother Teresa ini dia bilang bahwa kejelasan adalah hal yang kamu harus lepaskan apabila mau mengikut Tuhan. Makanya ada tertulis kita berjalan bukan melihat, tapi kita berjalan lewat iman, saudara. Akhirnya si John itu didoakan sama Mother Teresa, tapi didoakannya berbeda sekali. Dia gak didoakan tentang kejelasan, tapi didoakan bahwa supaya si John itu memiliki kepercayaan di dalam menjalani hari demi hari. Bagaimana your trust to God nowadays, saudara? Hari-hari ini bagaimana kepercayaan saudara sama Tuhan? Apakah saudara percaya 2024 akan lebih baik? Saya percaya. Lebih baik saya mengalami sesuatu di 2024 dan saya belajar percaya, daripada saya ragu dan dapat sesuatu yang jelek juga, betul? Kita hidup sebagai orang Kristen harus belajar yang namanya percaya. Nah izinkan saya cerita berbagai macam cerita kehidupan saya, saudara.
Dulu sekali waktu saya memulai kerja karir saya, saudara, saya memulai karir saya dulu di Jerman. Waktu itu sebagai programmer. Dan itu saya kerja di perusahaan tersebut baru sekitar 4-5 bulan. Jadi saya masih junior banget, saya masih bego banget. Saya masih nggak ngerti apa-apa. Dan itu udah mungkin tahun ke-4 atau tahun ke-5 saya di Jerman. Orang-orang bilang, Jermanmu harusnya udah bagus dong segala macam, tapi Jerman itu bahasa yang paling susah. Di sini kalau ada yang pernah belajar bahasa Jerman, mungkin setiap hari keramas ya sudah, karena susah. Ya. Saya 13 tahun di Jerman, tahun ke-13 saya masih kerja di sana aja masih lihat kamus, saking susahnya bahasa Jerman. Nah waktu itu saya sedang berada di dalam satu project. Projectnya itu sama satu klien yang itu government, jadi project penting. Nah di project itu saya di kota Bremen, ya di kota Bremen. Dan itu projectnya sudah mau selesai. Tentu saya sebagai junior ada project manager, ada atasan-atasan yang memimpin project tersebut. Nah suatu kali saudara, hari Minggu saya ingat banget, saya ditelepon sama bos saya. Iya Pak, saya bilang. Besok dia bilang kamu pergi ke Bremen sendiri ya. Dia bilang begitu. Saya langsung kaget minta ampun saudara. Hah sendiri? Saya bisa mati dong Pak. Saya masih kagak ngerti apa-apa. Terus saya tanya, project manajernya kemana? Project manajernya sakit, tiba-tiba dioperasi. Aduh, kok bisa kebetulan banget ya? Gitu. Terus saya tanya wakil project kemana? Dia liburan, nggak bisa dipanggil Pak. Nggak bisa, orang Jerman kalau udah liburan nggak bisa diganggu saudara. Saya tanya lagi senior ini kemana? Senior itu kemana? Semuanya nggak ada. Dia bilang, kamu pergi ya besok ke Bremen sendiri. Nah saudara, saya serasa dapat sesuatu yang saya nggak tahu itu apa. Betul? Saya mau yes or no, saya bingung. Kalau saya no, saya balikin. Mungkin karir saya berakhir di perusahaan tersebut. Karena ngelawan sama bos saya. Saya mau percaya, tapi waktu saya bilang yes di telepon, rasanya hati itu menangis saudara. This is a small thing. Ya, waktu itu saya langsung ke istri saya. Dan saya bilang sama istri saya, Beb, aku besok mesti ke Bremen sendiri. Takutnya minta ampun nih, aduh ampun saya bilang. Saya bisa mati deh besok, saya bilang. Karena seserem itu saudara, itu waktu saya masih muda banget. Istri saya mah ngomongnya mah gampang, kan kamu pendeta, kan kamu hamba Tuhan, kan ada Tuhan, betul? Orang-orang kadang-kadang suka ngomong gitu, bener gak ke kita? Kan ada Tuhan, mau takut apa? Ya takut beneran gitu. Saya udah stres banget malam itu, saya pertama kali ya saudara mungkin mandi 1 jam karena berdoa sambil berbahasa roh sampai keriput satu badan. Tapi tetap takut. Malamnya mau gak mau saya harus tidur, besok harus berangkat buru-buru dan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan mati-mati hidup-hidup saya mau belajar percaya sama Tuhan. Saya bilang. Sampai di kota Bremen besok jam 8 pagi, saya nyampe di stasiun. Dari stasiun saya harus jalan kaki saudara. Karena kliennya gak jauh. Waktu saya jalan kaki, tiba-tiba di ujung jalan itu yang udah mau ke gedungnya klien, tiba-tiba saya ketemu, saya ngelihat ada kolega saya yang senior. Waktu saya lihat dia orang Turki saudara, namanya Imad, saya ingat banget dari agama seberang udah pasti. Saya lihat dia di ujung, saya langsung bilang, wah ada malaikat nih di ujung. Wah langsung saya samperin saudara si Imad, hey brother, dia bilang, lu ngapain di sini? Klien lu kan bukan di kota ini gitu. Terus saya bilang, yes klien gue di kota lain. Tapi gue lagi transit di kota ini 3 hari lama. Dalam hati saya, gue juga 3 hari di sini. Habis itu gue bilang sama dia, saya bilang sama dia, bro, I'm sorry, Jerman gue jelek banget. Gue ngaku di depan lu. Gue kalau klien ngomong kagak ngerti ini itu dan segala macam. Habis itu dia bilang, oh don't worry, gue akan bantu lu. Ya udah 3 hari gue nginep di kota ini, gue akan datang ke klien ini juga untuk temenin lu. Nah saudara, bener banget waktu saya sampai di klien, terjadi masalah yang sangat besar. Yang menurut saya itu di luar saya punya
area saudara. Si klien ngomong panjang lebar, cap cip cup, ngomong bahasa Jerman. Satu pun saya gak ada yang ngerti, saya udah panik, saya keringet dingin. Ini orang Cina sendiri di situ. Saya udah stres banget. Teman saya sampai berbusa juga mulutnya jelasin ini itu dijelasin panjang lebar. Oh, akhirnya saya paham dikit-dikit. Saya coba kerjain satu harian full. Dan akhirnya menurut saya ini udah selesai di pikiran saya. Tapi saya nggak tahu nanti kalau di pikiran customer seperti apa. Saya pikir saya udah selesai. Nah, hari ketiga adalah the closing of the project. Dikumpulin semua, ternyata bukan cuma perusahaan saya, ada perusahaan lain juga yang tergabung dalam proyek besar ini, saya kan gak tahu. Kita didudukin di dalam meeting room saudara, dan semuanya duduk, saya lihat kiri kanan, wow semuanya orang bule ya, gede-gede, tinggi-tinggi, keren-keren pakai dasi gitu. Saya orang Cina sendiri, saya berasa kecil saudara, gak bohong kecilnya sekecil itu. Lalu customernya bosnya datang. Waktu bosnya datang, dia langsung teriak marah-marah. Saya udah bilang, gue mati dah. Dia marah-marah sama klien yang ini. Jadi kita duduk berjejer begitu. Lu ya, gue udah bayar perusahaan lu mahal-mahal. Lu telat deliver ini itu. Dia ngomong ke yang sini. Wah, dia ngomel. Pas lagi dia ke saya, dia lihat, dia inget saya orang Cina kali ya. Langsung dia diem. Lalu dia bilang begini, lu semua gak benar, kecuali Mr. Junaidi, dia bilang. Karena dia ingat, berikan tepuk tangan dulu ya sama Tuhan. Semua telat, tapi 2 hari yang lalu ada masalah yang berat banget. Untung ada orang ini, ada Yungeman ini, ada Young Guy ini yang datang ke sini. Dan dia selesaikan permasalahan itu. Saudara, waktu saya alami semua ini, saya pikir saya dapat bom atom waktu ditelepon untuk ke Bremen. Tapi gak tahu ternyata di dalam ini adalah sesuatu yang meninggikan saya. Dan itu bukan karena kekuatan saya, karena Tuhan. Berikan tepuk tangan. Jadi mau gak saudara belajar percaya? Ya, saya juga susah belajar percaya. Karena tantangan selalu baru, tahun selalu baru. Kepemerintahan Indonesia selalu baru, betul? Peraturan baru. Makanya kepercayaan juga harus baru. Oke? Nah, saudara, kita akan habisin cerita ini, saudara. Ini ada satu hal yang very powerful at the end. Don't miss this, oke? Don't miss this. Lukas 2 ayat 6. Ayo multimedia tolong dibuka, Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk apa saudara? Untuk bersalin. Perhatikan baik-baik. Maria cuma didatengin sekali sama malaikat, betul? Dia datengin Maria lagi gak? Dia datengin Yusuf, yes. Tapi dia gak datengin Maria lagi. Mereka sampai di kota namanya Bethlehem. Kenapa harus Bethlehem? Karena profesi dari nabi-nabi sudah seperti itu. Nabi Mikah bilang akan lahir juru selamat di Bethlehem. Mereka nggak dari Bethlehem. Yusuf dan Maria dari Nazaret. Kenapa mereka harus ke Bethlehem? Karena ada satu orang kaisar, namanya Kaisar August. Dia tiba-tiba dapat ide pengen melakukan sensus penduduk dia. Ini orang gak kenal Tuhan. Dia tiba-tiba dapat satu ilham, harus melakukan sensus. Jadi setiap orang harus balik ke kotanya. Dan Yusuf itu kota asalnya adalah Bethlehem. Kebetulan gak? No. Tidak ada yang kebetulan di dalam kasih karunia Tuhan. Maria gak tahu hal ini. Yang diketahui Maria apa? Waktu dia terima kado ini saudara. Saya akan mungkin ditinggalin Yusuf. Saya mungkin akan dikata-katain orang. Dan hadiah ini udah gede banget nih di perut saya. Dan saya kok harus jalan dari Nazaret ke Bethlehem. Saudara tahu perjalanannya berapa jauh? 150 kilo, pego kilometer. Kalau jalan manusia orang biasa 4 hari, kata Google baru nyampe. Siapa di sini
yang sudah hamil tua pengen jalan 150 km. Gak ada yang mau. Jadi saudara sampai sini bisa lihat, Maria salah paham gak sama ini? Sudah pasti dia salah paham. Kenapa saya katanya dari Roh Kudus, tapi saya harus jalan begitu jauh? Jangan-jangan ini hoax, jangan-jangan ini apa? Dia jalan sampai ke Bethlehem. Lalu firman Tuhan bilang apa? Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Yesus harus lahir di tempat yang kotor. Katanya anak raja. Kenapa semua ini terjadi sama saya? Nah, di sisi lain ada gembala-gembala. Maria tahu gak ada gembala-gembala? Gak tahu, saudara. Dia pikir ini Tuhan mau bercanda sama kehidupan saya. Kok begini sih ikut Tuhan? Kok begini sih ikut kasih karunia? Saya orang pertama loh ikut kasih karunia, kata Maria. Kok begini sih kehidupan? Tapi dia gak tahu di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia bilang ke Maria apa ke gembala? Dia bilang ke gembala. Maria gak tahu kejadian ini sama sekali. Nah kalau kita lanjut saudara, Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Exactly di detail begitu dikasih tahu sama malaikat itu. Di dalam kasih karunia gak ada yang kelewatan saudara. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Perhatikan baik-baik, jangan miss ini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tuhan, rasanya ini sesuatu yang jelek. Buktinya saya harus jalan 150 km. Kamu juga seolah-olah meninggalkan saya. Gak kasih saya tempat untuk melahirkan yang proper. Tapi ternyata semua puzzle menjadi lengkap di akhir cerita ini, di mana gembala datang dan orang Majus datang, makanya Maria baru semuanya rampung di dalam pikirannya. Oh ternyata tidak ada yang ketinggalan kalau kasih karunia bekerja di dalam kehidupan. Makanya dia merenungkan semuanya, dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Nah kira-kira apa yang ada di dalam hatinya Maria? Menurut saya, satu kata yang pasti ada adalah kasih karunia itu tidak pernah masuk akal. Betul? Anak saya sekarang umurnya hampir 3 tahun, saudara. Anak saya dari kecil susah untuk makan. Dia anak kecil biasa apa juga dia masukin mulut, benar ya? Dia mau coba rasa. Anak saya enggak. Anak saya ketoel yang lembek-lembek, cair-cair, dia bisa jijik. Jadi dia dari kecil sangat susah untuk makan, sehingga kadang-kadang kita harus kasih dia nonton YouTube supaya dia mau makan. Karena dia sedang masa pertumbuhannya. Waktu dia umur 1,5 tahun, anak-anak orang mungkin udah bisa ngomong papa atau mama gitulah. Anak saya gak bisa ngomong sama sekali. Makannya pun gak bisa makan yang keras, harus makan bubur yang masih lembek.
Istri saya udah khawatir minta ampun, stres banget. Saya juga khawatir saudara, kita bawa ke terapis yang number 1 di Jakarta, di rumah sakit Bunda. Begitu ketemu dokternya, dia lihat anak saya, dia langsung vonis anak saya. Ini speech delay. Kalian sebagai orang tua bagaimana nih? Kok gedein anak begini? Dia harusnya udah bisa ini, dia harusnya udah bisa itu. Dia harusnya udah bisa makan ini, udah bisa makan itu. Ini speech delay 100%. Saudara bayangin saya sebagai orang tua, saya bawa anak saya seperti itu. Dan saya dibegituin sama dokter, saudara. Istri saya kaget. Sampai rumah, saya bilang sama istri saya, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi gimana Beb? Anak kita gimana bisa makan? Dalam hati saya bilang, cara Tuhan selalu gak masuk akal. Saya masih percaya itu. Waktu dia umur 2 tahun, tiba-tiba dia bisa ngomong sendiri aja. Wow, saya bilang luar biasa. Tapi dia belum bisa makan yang keras sampai bulan lalu, saudara. Jadi waktu dia hampir 3 tahun, yaitu bulan lalu, dia masih harus makan bubur yang encer, disendokin terus, disendokin terus, disendokin terus. Lalu saya bilang sama istri saya, kita sepakat berdua, ini anak harus dicobain makanan seperti makanan kita. Kalau enggak nanti kita pergi liburan kita pusing. Saya bilang. Istri saya bilang, gimana caranya? Nanti dia muntah, nanti dia oe, nanti berat badannya turun, itu ketakutan mama muda. Betul? Tapi saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan bekerja gak masuk akal, saya bilang. Kita coba lakuin aja, saya bilang. Istri saya pikir, akhirnya ya udah deh. Oke, ya udah kita coba kasih makan yang keras. Komitmen ya, kalau turun 2 kilo, 3 kilo ya udah yang penting kita jalanin terus. Saya bilang yes, kita jalanin terus. Kita percaya karena ada kasih karunia, karena anak ini juga kasih karunia. Saya bilang begitu. Saudara, saya tolak itu speech delay, saya tolak itu gak bisa makan. Saya ditakut-takutin sama saudara saya, sama teman-teman saya. Itu dia tuh udah 4 tahun gak bisa makan, dia itu udah 5 tahun gak bisa makan. Tapi saya tolak semua, saudara. Dan akhirnya waktu kita mau coba kasih makanan yang keras, saudara. Saya ingat banget waktu itu, tiba-tiba saya kepikiran, gimana kalau kita bawa dia ke McDonald? Gak ada yang gak suka sama McDonald, betul. Dia gak pernah ngunyah sama sekali. Saya beli Happy Meal, saudara. Dan saya geletakin semua Happy Meal. Ada ayam udah disuir-suir, ada kentang goreng, ada sos tomat, semua segala macam, saudara. Dan hal yang tidak masuk akal itu terjadi, semuanya habis, saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bukan karena saya, tapi semua karena kasih karunia. Maria, waktu dia rampung semuanya, ini gak masuk akal kasih karunia. Tidak ada yang masuk akal di dalam kasih karunia. Dan tidak ada satu lagi kata yang saya yakin ada di dalam hati Maria, dan ini yang terakhir saudara, yaitu tidak ada yang terlewatkan di dalam kasih karunia. Masih mau satu cerita terakhir? Sebelum saya tutup. Saudara, waktu saya SMP, saya terima kado dari Tuhan. Maukah kamu percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat? Itu waktu saya SMP. Saya bilang, yes, saya mau terima Tuhan. Waktu itu saya bersuka cita luar biasa, saudara. Saya masih kecil, saya masih sangat muda, SMP, saudara. Tahun depan, Mei 98. Kerusuhan di mana-mana. Keluarga saya kehantam, hancur habis-habisan. Jadi miskin minta ampun. Dulu kita dari keluarga yang sangat berada. Papa saya punya pabrik kulit yang besar. Tapi karena Mei 98 kehantam. Jadi kismin bukan main, saudara. Miskinnya itu sampai saya harus lihat bertahun-tahun mama saya jual dia punya harta sedikit demi sedikit. Bukan buat jalan-jalan, tapi buat beli sayur ke pasar, saudara. Sampai sebegitunya. Dan papa saya stres berat. Dan mulai detik itu dia mulai pukulin mama saya, saudara. Dan di saat itu saya ketemukan ternyata papa saya punya keluarga banyak banget. Keluarga yang gak sah itu banyak banget. Saya punya saudara tiri di mana-mana. Ternyata selama belasan tahun saya ketemukan papa saya itu
berselingkuh saudara. Dan mulai detik itu karena kita sudah stres semua, dia mulai pukulin mama saya. Kadang-kadang saya dengar teriakan, tolong gitu. Saya keluar dari kamar dan saya lihat papa saya lagi lari-lari kejar mama saya bawa pisau. Kadang-kadang bawa gunting saudara, kadang-kadang bawa batu. Saya pernah lihat mama saya ditimpukin batu saudara. Saya pernah lihat mama saya bocor, bengkak mukanya. Saya sendiri pernah mau dibunuh sama papa saya. Sehingga karena kejadian itu semua, saya bilang sama Tuhan, apa ini ikut Tuhan? Normal gak begitu manusia? Normal saudara. Tuhan kan saya baru terima Tuhanku begini. Saya bergaul sama pergaulan yang salah, saya jatuh ke dalam narkoba saudara. Saudara tahu, saya dikeluarin dari SMA. Saya gak lulus SMA, saya bukan lulusan SMA. Saya dikeluarin, gak ada yang mau terima saya. Kepala sekolah BPK Penabur, kamu anak moyung, digituin. Yang terima saya adalah orang-orang yang gak bener. Akhirnya saya masuk ke dalam narkoba. Sekarang diskotik mah udah gak ada ya. Adanya klub yang wings itulah. Nah, yang ketawa paling gede nih kayaknya member nih. Bercanda ya, gak ada member di sini, amin. Kalau dulu di diskotik, kalau seseorang overdosis, dia akan segera diangkut sama security, dilempar ke jalanan. Nanti baru keluarganya atau teman-teman yang ngurusin itu mayat, kurang lebih begitu. Beberapa kali saudara, saya overdosis. Saya udah dilempar ke jalanan, Tapi saya ingat banget, ada satu teman saya ngomong begini sama saya. Ren, gila, dia bilang. Sorry ya, saya pakai bahasa agak ini ya. Karena kan pergaulannya kan keras ya. Ren, sorry ya. Tapi lu sih gila lu. Berapa kali gue lihat lu OD bro. Mata lu udah putih. Mulut lu tuh udah berbusa. Kalau gue lihat orang lain harusnya udah mati. Tapi kenapa lu bangun terus katanya. Setiap kali lu OD, lu bangun. Setiap kali lu dilempar ke jalanan, lu bangun. Lu kayaknya gak bisa mati. Waktu dia ngomong begitu ke saya saudara. Saya baru sadar. Sesadar-sadarnya bahwa dulu saya pernah terima yang namanya Yesus, yaitu kasih karunia. Walaupun saya udah buang dia tidak pernah menyerah akan hidup saya. Dia gak pernah stop merenda kehidupan saya. Setelah kejadian itu saudara, bagaimana caranya seseorang bisa stop narkoba tanpa rehab? Saya tiba-tiba lose the desire to smoke untuk segala sesuatu. Tiba-tiba saya berubah 180 derajat. Itu bukan saya, itu kuasa kasih karunia. Saya tiba-tiba bisa pergi ke Jerman, walaupun cuma bawa duit 200 juta, 300 juta. Mati-mati hidup-hidup di sana, cuma duit buat 2-3 tahun. Tapi saya ketemu kuliah yang bagus, saya bisa lulus dengan nilai yang baik. Saya bisa ketemu Tuhan kembali, saya bisa dapat istri yang mau terima saya apa adanya, yang dulu bekas narkoba, yang gak lulus SMA, dan ada perusahaan yang mau terima saya apa adanya. Dan perusahaan itu perusahaan yang baik sekarang saudara, dan waktu saya terima, saya semuanya jadi rampung saudara. Saya bisa berkata sama seperti Maria, saya menyimpan segala sesuatu di dalam hati saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih karunia tidak masuk akal. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Amin saudara. Karena itu satu ayat terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Please bangkit berdiri dan tetap di dalam hadirat Tuhan. Pemusik boleh kembali. Yesaya 9 ayat 5. Saya rindu bawa pesan Natal yang dalam buat saudara. Firman-Nya berkata begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk saudara dan saya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang apa saudara?
Pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara sadarkah saudara gak pernah ditinggalkan sendiri? Di dalam masalah, di dalam apapun, di dalam segala situasi, ada aja orang yang kasih nasihat, betul? Orang kenal kek, orang gak kenal kek, ada aja ditegur sama orang kek. Itu adalah penyertaan Tuhan, namanya nasihat, adalah pemerintahannya Tuhan. Pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Kalau kita ke dia, kita pasti dapat nasihat, kita pasti dapat teguran, kita pasti dapat jalan-jalannya dia. Dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa artinya apa? Allah yang gak bisa dikalahkan kuasanya. Saya aja gak dikasih overdosis, gak dikasih mati saudara. Mana mungkin saudara dibiarkan celaka, karena dia adalah Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Apa Bapa yang kekal? Bapa yang terima saudara apa adanya. Kalau dia terima saya apa adanya, saya bisa berdiri di sini. Di panggung mimbar yang suci ini. Dia terima saya. Dia juga terima saudara, saya mau bilang. Dan dia adalah Raja Damai. Saudara gak perlu takut 2024. Karena ada damai sejahtera itu. Saya mau saudara pulang bawa damai sejahtera itu. Dan seorang putra, this is the last one. Dia bilang dia berikan seorang putra buat saudara dan saya. Kalau saya kasih saudara hadiah, hadiah ini harganya harusnya tergantung seberapa penting saudara buat saya, betul? Kalau saudara adalah orang yang gak penting, yang gak terlalu saya kenal, saya gak mungkin kasih hadiah yang mahal, benar gak? Tapi kalau Tuhan bisa kasih putranya, kalau saya bisa kasih hadiah yang saya cuma punya satu, tapi saya kasih ke saudara, artinya saudara lebih berharga dari ini, benar gak? Kalau dia kasih anaknya, saya mau bilang, saudara harus telan di dalam hatimu, bahwa saudara lebih dikasihi daripada Yesus Kristus itu sendiri. Kalau dia lahir di tempat kotor, artinya cuma satu, dia juga mau lahir di kehidupan kita. Kehidupan kita kan juga gak bersih-bersih amat. Betul saudara? Amin? Boleh saya dengar amin? Ya? Saya mau ajak kita worship, boleh? Ini ibadah terakhir. Jangan buru-buru mau makan, boleh? Tapi saya pengen saudara dapetin seorang putra yang lahir, dapetin. Di Natal ini, dapetin di Desember ini. Buat kehidupanmu, buat masa depanmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu. Jesus harus lahir saudara. Yes. Mari kita pejamkan mata saudara. Kita nyanyi. Please sing this song for yourself, for your heart. Untuk masa depanmu, untuk kehidupanmu saudara. Jangan sembarang nyanyi, tapi dari dalam hati. Bahwa Yesus itu sudah lahir buat saudara dan saya. Thank you Jesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Yes Jesus. Ya rada basyik. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita nyanyikan lagi ya saudara, dari dalam hatimu, sungguh-sungguh. Anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan,
Jesus. Nasihat Raja, Allah yang perkasa. He's so good to you. Allah yang kekal, Raja damai. Sambut Tuhan, sambut Tuhan, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Thank you Jesus. Izinkan saya berdoa terakhir buat saudara. Tuhan, mungkin kami salah paham dalam kehidupan. Mungkin di jemaatmu, anak-anakmu siang hari ini, sore hari ini, ada yang sedang mengalami yang gak enak. Ada yang merasa ikut Tuhan kok begini. Kenapa semua ini terjadi buatku? Mungkin ada saudara yang merasa finansialmu butuh bantuan, tapi kok masih begini? Tutup tahun kok masih begini? Mungkin ada saudara yang diambang hancur keluargamu, pernikahanmu. Mungkin ada saudara yang bingung anakmu, nggak bisa dikontrol lagi. Bingung harus apa. Mungkin saudara ada yang baru diputus kontrak kerja. Mungkin ada yang nggak tahu 2024 sebagaimana harus bertindak. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kasih karunia tidak pernah berhenti bekerja buat kehidupanmu. Buat kehidupan keluargamu, buat anak cucumu, buat generasi-generasimu. Kasih karunia, di dalamnya tidak ada yang terlewatkan. Di dalamnya tidak ada yang akan dilewatkan sama Tuhan. Kasih karunia terus merenda kehidupanmu, masa depanmu, finansialmu, anak-anakmu. Dan itu bukan firman dari saya, tapi itu adalah firman Tuhan sendiri. Karena itu terimalah Yesus kembali lahir. Dapatkanlah, terimalah damai sukacita ini. Lewatilah tahun ini dengan strong. Dan saya percaya saudara, 2024 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada sebelumnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Firman-Mu sudah saya sampaikan Tuhan. Ini semua karena Engkau dan bukan karena saya. Kehidupan saya juga contoh daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biar jemaat-Mu berjalan dari sini kuat. Karena ada yang menyertai mereka selama-lamanya, namanya kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah dapat berkat pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan ya buat Tuhan. Thank you. Jemaat tetap berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Bapak. Di tengah hiruk pikuk Natal ini Bapak, kami gak mau kehilangan Engkau Tuhan. Engkau lahir di dalam hati kami Tuhan. Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Bapa kami yang baik. Engkau menyertai kami di tahun 2023 ini Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan masuk di tahun yang baru 2024. Hal yang sama, karena kasih karunia Engkau Tuhan berlimpah di dalam hidup kami. Kami akan menjalani itu dengan baik ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk hamba-Nya. Bapak, kami berdoa untuk Pastor Randy Bapak. Anak muda yang dipakai oleh Engkau Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan. Akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Dia boleh membangkitkan anak-anak muda Tuhan. Menjadi generasi yang militan buat Kristus Yesus. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan anaknya Tuhan. Dengan berlimpah-limpah. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada malaikat-Mu yang berkemah mengelilingi hamba dan keluarga-Mu ini Tuhan. Ada penyertaan Engkau yang sempurna Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan.
Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang Tuhan memiliki hati yang sepi Tuhan. Biarlah Engkau lahir di dalam hatinya Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih itu Tuhan. Mereka mungkin punya jalan yang buntu Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Engkau yang akan membukakan pintu-pintu yang baru buat mereka Tuhan. Biar mereka boleh pulang Tuhan. Membawa pesan Natal ini Tuhan. Hadiah yang terindah adalah Engkau Yesus Kristus. Engkau lahir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Bapa yang di sorga. Untuk pemberian yang terbaik. Yaitu anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada sorga. Bapa, Engkau lihat anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Dan sekarang Engkau turunkan berkat-Mu ya Bapa. Terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai sore hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemput di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut. Salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah. Dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal. Dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus.
Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tahun 2023 ini sudah menjadi tahun yang panas dikarenakan peperangan dan masa menjelang pemilihan umum di negara kita. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.